konsumen itu bukan kelinci percobaan. Jadi energinya memang lumayan gede. Cost untuk mencoba bahan baku ini, bahan baku itu keluar masuk itu. Teman-teman juga jangan lalai di situ. Jangan ikut-ikutan hanya bikin nama kemudian lalai salesnya terjadi. Katakanlah ini sedikit sharing ya. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Huy, nah kita harus pakai huy. Oke, kali ini kita udah ada di salah satu tempat yang dimana ini merupakan tempat usaha dari owner bubur ayam Joli. Mantap. Ya. Nanti kita akan kenalan dan kita akan tanya-tanya terkait bisnisnya. Yang tentunya ini bisa menginspirasi teman-teman, juga bisa belajar terkait dengan marketingnya owner dari bubur ayam Joli ini. Kita biasanya perkenalan dulu nih ya. Kalau kita sudah kenalan tadi di belakang ya. Nah, mungkin netizen atau teman-teman viewer kita pengen kenalan nih. Iya. Sama siapa sih sebenarnya di balik bubur ayam Joli? Oke. Baik, terima kasih Mas Dede, Mas Dino dari Kebun Desain. Perkenalkan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil Kang Anan. Saya pemilik dari bubur ayam Joli. Karawang ini jadi titik kedua setelah yang pertama lahir di Palembang April nanti 4 tahun yang lalu. Mantap. Wah, dari Palembang dibawa ke sini ya? Yes, dari Palembang. Kemudian saat ini saya izin untuk hadir ke teman-teman di Karawang, meramaikan industri kuliner di sini untuk UKM-nya. Mudah-mudahan ada sedikit kontribusi meramaikan dan saya juga bisa sama-sama mendapatkan manfaat kebersamaan. Itu dulu kita ngobrol-ngobrol apa yang bisa kita sajikan ke teman-teman Kebun Desain, gitu ya. Yang pasti kita ngobrol-ngobrol santai dan bermanfaat ya. Oke, gitu. Insya Allah. Nah, yang saya bingung nih Nu ya. Biasanya orang itu kan kalau misalnya buka cabang paling kota-kota deket dulu nih ya. Ya, Kota-kota betul. deket. Misalnya Kerawang, Purwakarta. Ini Palembang ke Kerawang. What? Kenapa kepikiran sampai seperti itu sih? Sebenarnya kalau kenapa kepikiran begitu karena kita pasti semua orang lah ya, termasuk teman-teman yang lagi viewernya Kebun Desain pasti punya visi dalam bisnisnya gitu. Ya, oke. Jadi salah satu visi kita tuh apa, kemudian cara mencapainya seperti apa. Nah, jalan katakanlah Karawang ini menjadi salah satu jalan misi saya mewujudkan atau mendekat ke visi besar saya kemudian ketika saya membangun bubur ayam Joli ini. Jadi ini titik kedua yang nantinya saya akan coba make sure jadikan pilot project Tanah Jawa ke titik berikutnya. Jadi ini berkaitan dengan mimpi besar kami. Besarnya seperti apa nanti coba kita kulik lagi. Besarnya seperti apa nanti kita kulik dulu. Tapi sebelum saya tanya-tanya nih ke besarnya seperti apa, saya pengen tahu nih ketika kan pertama kali pindah ke sini loh. Yes. Ini kan di lingkungan perumahan. Iya, betul. Pendekatan ke pertama kan pasti ring 1 dulu yang betul. Yang deket apa? Ya. Deket tempat usaha. Dekat tempat usaha. Itu gimana pendekatannya? Iya, pertanyaannya bukan jebakan ya, tapi ini tips terbuka sebenarnya. Mau tidak mau kan kita harus permisi ya, istilahnya begitu. Saya pendatang baru di komplek ini dan kemudian bagaimana caranya mengenalkan, saya hadir kemudian saya coba menyampaikan dengan mereka bahwa kita industri rumahan bubur ayam Joli yang memang konsepnya take away. Itu yang pertama kita kenalin. Kemudian secara produk kita hadirkan langsung ke rumah mereka.
dengan kenalan dan memperkenalkan langsung dengan produknya dan mereka langsung mencicipi, dan dari situ ternyata responnya ada yang sudah sebagian besar setiap hari, setiap pagi itu ordernya berjalan selama seminggu ini. Dan sudah mulai mengenalkan karena ternyata ini kan bloknya sangat besar ya. Iya, gede banget. Iya, gede banget. Jadi dari belakang ke belakang tuh sudah mulai kenal dari mana? Oh, dari yang kemarin merekomendasikan, kemudian kita coba pagi ini, dan ada yang akhirnya jadi informasi yang menular gitu ya. Jadi warm kalau kita keluarga, warm ya. betul. Of mode. Jadi sebagian jalan sini yang terdekat sudah bisa dibilang sudah kenal dengan produk ini semua. Pada saat memberikan produknya atau ibaratnya tester ya kita sebutnya. Tester itu ada memberikan promo atau emang secara gratis gitu? Kita kenalkan dengan gratis. Gratis. Ya. What? Untuk yang di lingkungan sini. Oke. Semua Yang semua ya. rumah enggak? Iya. Oh my god! Wow! Yang pokoknya jalan dari portal ke portal kita kenalkan produk ini sampai ke kantor yang di depan. Ke Adiarsa nggak nyampe ya? Ke Adiarsa nanti take away. Jadi penasaran nih, sebetulnya nih Kang ya, produknya itu apa sih? Sama brand dari produknya yang dikenalin ke masyarakat ini apa sebetulnya? Iya, mereka udah bilang bubur ya. Ya, salah satu mungkin ini salah satu alasan kenapa kok Karawang yang dipilih. Dari kacamata saya pribadi, ya mungkin ini bisa jadi pro dan kontra, tapi paling tidak saya melihat bahwa ada sudut pandang kemiripan dari audiens di Palembang yang saya temukan, beberapa behavior yang saya temukan ada di Karawang. Kemudian artinya kan gini, kita sebagai UKM pun tidak boleh hanya modal nekat saja. Nekat itu penting, bahwa ya udah kapan mau dilakukan ya lakukan saja, tapi kan paling tidak kita punya beberapa alasan. Nah, itu salah satu alasan yang besarnya adalah ada kemiripan yang saya temukan antara audiensnya Joli di Palembang dengan calon audiensnya Joli di Karawang. Kemudian saya beranikan diri untuk hadir. Nah, apa yang sebenarnya kalau dari Mas Dino tadi bertanya, sebenarnya apa sih Joli itu seperti apanya? Kita berawal dari mencoba mencari permasalahan dari konsumen itu sendiri. Oke. Nah ini nih. Ini yang mungkin belum banyak dilakukan oleh teman-teman UKM. Karena sebagian besar biasanya korporasi melakukan itu, terus tiba-tiba kenapa UKM industri rumahan kok berani-beraninya nih sok-sokan ngomongin beginian. Tapi saya praktekkan dan itu it work, dan buat saya jadi terpacu untuk melakukan yang terbaik lagi. Nice. Jadi permasalahan konsumen adalah saya temukan ketika beberapa bubur ayam yang sudah hadir sebelum Joli di Palembang, kan mau tidak mau kita harus riset kecil-kecilan. Jangan hanya hadir begitu saja, karena kan kalau hadir begitu saja ya kalah dengan orang yang sudah datang duluan. Betul. Tapi bagaimana kita hadir, kemudian kita bisa set out, minimal terlihat beda dulu gitu. Nah itu. Nah, pembedaannya dari mana? Saya melihat ada permasalahan konsumen dari sisi fitur, bahwa bubur ayam selama ini berkuah, ada yang kuah kuning, ada yang kuah hitam dan sebagainya. Saya memilih market kategori yang tidak berkuah. Itulah kenapa saya perkenalkan dengan bubur ayam tanpa kuah. Mantap. Karena saya pengen mengenalkan market kategori ini dulu, biar katakanlah sektor ini Joli itu yang mengenalkan. Kemudian masuk ke fiturnya adalah biasanya bubur ayam itu menggunakan kacang kedelai, yang notabene sebagian orang ya ada yang suka ada yang tidak. Tapi ketika datanya saya kumpulin dari konsumennya, kompetitor konsumen tetangga, saya coba cross check, ternyata ada yang nggak suka, kemudian kenapa nggak suka, kemudian rasanya seperti apa. Nah itu yang coba saya perbaiki dan saya jawab tantangan itu di bubur ayam Joli. Kita tidak pakai kedelai, tanpa kuah, kemudian kita ganti dengan potongan cakwe yang gurihnya bisa jadi lebih gurih dari kacang kedelai. Kacang kedelai. Yes. Kurang lebih sisi fiturnya begitu. Oke, ini ada yang menarik tadi di awal dikatakan bahwa hadir dengan memecahkan masalah ataupun ada problem di konsumen dan memberikan solusi ya, Nu. Nah itu, jadi jarang sekali ataupun nggak banyak dari pelaku usaha, terutama UMKM yang melek ke arah situ teman-teman. Jadi ada problem apa nih? Jadi kita membawa solusi ataupun produk yang memberikan solusi buat para konsumen kayak gitu. Kayak Gojek itu kan dia memecahkan masalah kemacetan di Jakarta dengan selap-selip kayak gitu ya, jadi cepat kayak gitu, dan konsumen jadi merasa oh udah enak naik Gojek nih. Nah ini juga bubur Joli ini menawarkan solusi
terkait dengan bubur-bubur yang konvensionalnya yang ada. Nah, kayak gitu. Dan bubur Kurang ayam lebih tanpa kuah. Ya. Nah, tadi kan ada yang lewat nih. Tadi kan dikatakan ada karakteristik yang sama antara orang-orang Palembang Ya. atau konsumen Palembang Ya. dengan konsumen Karawang. Emang apa sih karakteristik yang samanya itu apa? Saya melihat kota ini, mudah-mudahan sih saya tidak salah, tapi sekilas saya melihat kota ini kan sedang bertumbuh dan kembangnya lumayan pesat ya. Cepet ya. Ya. Kemudian industrinya di sini gede banget, bahkan bisa dibilang lebih besar dari Palembang sepertinya. Tapi karena target marketnya Joli sendiri itu sebenarnya kita katakanlah pengen mendekat dan melayani dari sisi audiens yang pegawai atau profesional. Yes. Saya kepengen hadir ke mereka untuk katakanlah memudahkan ketika mereka menikmati sarapan pagi, tidak harus dari rumah, tidak harus tergopoh-gopoh, silakan datang ke kantor, bekerja dengan baik, kemudian order via operator, Joli siap menyelesaikan dan Abang Ojol tinggal nganterin. Sesimpel itu sebenarnya yang saya lihat. Jadi saya melihat celah itu bisa kita isi dan kita tawarkan, dan alhamdulillah 4 tahun berjalan, menurut saya sih datanya signifikan sekali. Lumayan Dari besar sales. ya di sini ya. Yes. Gitu. Itu dia. Memang Karawang itu ternyata bukan Kang Anan aja ya. Saya pun memang merasakan bahwa Karawang itu perputaran uangnya cepet ya, No ya. Iya, termasuk yang sangat cepat lah. Gitu. Iya. Sangat cepet gitu. Dan terus nih Kang, Ya. ngomong-ngomong bisnisnya terkait dengan kuliner gitu, kenapa memilih bisnis kuliner bubur gitu? Itu kenapa sih, ada cerita apa di balik itu Atau semua? sebelumnya pernah usaha apa gitu? Oke, mungkin lebih kepada saya sama istri itu bisa dibilang seneng jajan, kemudian menikmati kuliner-kuliner, kemudian ketika di Palembang dulu, ketika ini embrionya lahir, itu salah satu alasannya kita tidak menemukan bubur yang kita kepengen. Wow. Jadi ketika kita kepengin, kemudian nemu, ternyata nemunya justru di tingkat hotel atau restoran bintang 5. Wah, Kopi Tiam yang sudah restoran ya. Hal yang model beginian, takwan itu modelnya kurang lebih sama konsepnya. Nah, akhirnya kepikiran gimana caranya masyarakat yang tidak harus datang ke sana tapi tetap bisa mendapatkan kualitas yang dibilang sama. Itulah salah satunya kenapa lahir Joli dengan konsep yang mewah tanpa kuah, itu slogan kita. Nah, kalau sebelum Joli ada apa, saya sudah ya Melalang jatuh bangun. Saya tak nangis soalnya. Jadi ya beberapa hal pernah saya lakukan. Jadi karena saya dulu basically adalah seorang kantoran ya, yang jam 8, jam 5 harus berkumpul. Berapa tahun tuh kantoran? Lebih dari 8 tahun kali ya. Wow, kurang lebih. lumayan juga. Kemudian dari Jakarta kemudian dapat challenge ke Palembang, buka kantor. Kemudian saya lihat Palembang ada potensi yang kayaknya saya mau mengambil kesempatan di situ untuk berwirausaha. Jadi pedagang kecil-kecilan dulu. Saya lompat dari kantor, saya mendirikan beberapa produk ya. Waktu itu saya sih belum terlalu melek tentang how to build a brand, terus bagaimana ngebangun yang baik, kemudian bagaimana konsistensi yang baik. Waktu itu cuman melihat potensi saja, kemudian oh ada produk ini, saya keluarin, kemudian saya kayaknya bisa masak ini sama istri, kita coba tawarkan. Iya, responnya ada, tapi tidak tertata dengan baik gitu. Jadi cuman udah bikin jual gitu. Akhirnya kita berpikir gimana caranya ini bisa jadi sebuah legacy ke depan. Oke, kita kedatangan minuman dulu. Ya. Ini juga produknya Joli juga ya? Iya, tapi kita mungkin mengenalkannya nanti karena kepengennya konsisten di buburnya dulu. Iya, betul. Oke, siap. Itu mau produknya dulu kita kenal. Karena kita haus gitu ya. Sambil diminum. Sambil diminum. Dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum Joli ya saya ada beberapa produk, tapi ada brand saya anggap katakanlah brand pertama yang saya seriusin itu insya Allah nanti pertengahan tahun pengen saya kenalkan juga ke Karawang. Adalah Ada produknya, ada itu ada hadir di saat ini di 5 kota. Pertengahan tahun insya Allah rencana sih kepengen saya kenalkan juga ke Karawang. bocorin dong biar pertama nih di channel Kondisen. Oke. Bocorannya adalah begini, saya yakin Mas Dede Dinu pernah menikmati namanya martabak. Oke, pernah. Permasalahan apa yang pernah muncul di martabak yang pernah Mas Dede dan Mas Dinu dapetin? Martabak, kalau aku kan manis ya. Ya martabak manis. Manis ya. Yes. Itu pertama kadang
topping itu kurang banyak. Oke. Kemudian si teksturnya dia nggak ngembang gitu, jadi namplok gimana ya? Cenderung bantat. Ngeras. Iya, gitu, keras Oke. gitu. Terus apa lagi? Boleh yang banyak. Terus apa lagi ya? Seidealis-idealisnya pelanggan pasti Ada yang kurang. ada sedikit yang ini kok begini gitu. Kalau aku sih Gimana? makan martabak pengennya sih nggak terlalu banyak minyaknya. Oke. Itu. Too oily, bantat. Iya. Rasa manis gimana? Kalau manis kadang ini nih, Manisan, kadang kan? kemanisan. Pengennya tuh kan apalagi buat orang-orang yang diet ya, ya. Kalau bisa sih jangan terlalu manis gitu. Ya memang kayak kita yang para laki-laki yang udah usianya 25 ke atas itu Saya entah, juga 25 ke atas. iya, gitu. Entah kenapa perut itu cepat sekali membengkak gitu. Jadi betul sekali Pengen makan enak, kayak martabak gitu ya, senang manis gitu, kalorinya tinggi gitu ya. Yes. Tapi ya nggak terlalu membuat itulah, perut bengkak. nggak secepat itu Ah, gitu. iya. Nah, bocorannya itu. Jadi permasalahan yang tadi disebutkan itu yang coba produk kita tawarkan. Dan itu sudah berjalan usianya tahun ini tahun ke-7. Itu sebenarnya brand pertama sebelum bubur ayam Joli. Jadi bocorannya adalah saya punya brand martabak yang secara tekstur dia bisa lembut, tahan sampai besok. Oh, Jadi kalau rata-rata kan orang makan martabak ini sih saya dapetin datanya dari konsumen. Artinya sekali lagi saya melakukan hal yang kurang lebih sama, mencari permasalahan yang ada, kemudian mencari celah permasalahan yang bisa kita berikan solusinya. Nah, ketika berbicara kayak tadi tuh, bantat, manisnya kelebihan, minyaknya kebanyakan. 3 poin itu yang saya jadikan 3 poin pertama terbesar yang kita pikirkan untuk bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan ini. Dan memberikan Dan itu solusinya. hadir. Dan itu alhamdulillah tahun ke-7 dan insya Allah kepengennya sih tahun ini hadir juga ke Karawang. mantap. Bocorannya sekali. begitu. Aduh. Nah, ini bakal- UKM juga, UKM kok nggak, ya Mas Dede lihat sendiri saya hadir dari rumahan dan semuanya hadir dari rumahan. Dan pokoknya nanti kita akan review lagi deh, akan kita buatin video lagi deh ya. Coba nanti saya mau Siap. bisik-bisik dulu apa sih sebenarnya Oke. brandnya gitu di belakang Ya, ya. boleh. Selain itu tadi kan kita udah banyak sekali bercerita tentang si bubur jolinya. Nah, Iya. kita bicarain apa namanya modal mungkin ya. Berapa sih modal awal ketika membuat bubur joli dan sempat sampai jual apa nih bikin bubur joli? Oke. gitu? Ini soalnya 4 tahun yang lalu ya bubur Iya. Joli. Ya, Joli bubur Joli itu lahir 4 tahun lalu. Kalau sebelum ada Joli, jauh sebelum teman-teman UKM saat ini rame roti john, saya 2014 itu sudah mengenalkan roti john. Waktu itu ada roti john, ada burger, kita bikin patty-nya sendiri di rumah. Ya, dibilang riuh. Namanya kita masih kantoran gitu ya, jadi ngejar. Ya karena bagaimanapun itu semua menjadi sebuah pilihan ya. Jadi harus fokus ya. Betul. Kita kepengen apa, kemudian kompensasinya selalu ada. Kalau kerja kantorannya begitu, kalau jadi bira usaha ya begini, jadi pedagangnya begini, mana yang mau dipilih? Semuanya tergantung dengan keputusan kita sendiri. Tapi beberapa hal yang sudah kita coba lakukan, terutama dari rumah kita, mengerjakan semua itu sendiri ternyata lambat laun tuh menjadi sebuah kayak kecanduan gitu. Kepengen melakukan yang terbaik lagi ketika respon konsumen itu makin hari trafficnya makin hot. Nah itu akhirnya membuat kita jadi oke, apa lagi yang kurang, apa lagi yang bisa kita perbaiki. Oke. Ini menarik nih teman-teman. Kita juga sering kasih tips terkait dengan para karyawan gitu ya, pekerja kantoran, pekerja Nah pabrik. tipsnya ada di sini. Bukan di saya. Itu yang pengen bisnis kayak gimana udah kita share, silahkan aja cari videonya gitu ya. Dan pada akhirnya nanti akan ada pilihan mau pilih yang mana. Betul. Kayak gitu. Iya. Karena nggak bisa dua-duanya diambil gitu, harus fokus. Harus pada pilih. akhirnya harus fokus. Jadi kalau karyawan pengen bisnis, cobain dulu kayak gitu. Silahkan cobain langsung belajar. Ketika memang sudah wah aku memang kayaknya mantap di bisnis, ya pilihlah bisnis kayak gitu. Kayak Iya. ownernya dari Joli ini kayak gitu. Kembali lagi pilihan memang. Semuanya sudah ada sih. Kalau apalagi masa-masa saat ini ya, yang kalau mau belajar apapun dari sini kita bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak. Gitu. Dari channel Kebun Desain Tapi, pun bisa. Nah itu dia. Hadirnya Kebun Desain itu kan menjadi solusi bagi teman-teman yang saat ini mencari Bisnis. tips apa, kemudian cara marketing seperti apa. Kebun Desain bisa menjadi sebuah solusi, pilihannya ada di sana. Jadi waktu itu juga ketika saya bareng istri Bikin katakanlah memutuskan untuk
Oke, kakinya kita dua-duanya harus ada di dunia dagang. Kemudian kita tinggalkan dunia kantoran dan ya sudah dibilang nekat. Karena kondisi ya mohon maaf jangan diikuti, hutang ada, kemudian kepepet banyak, tapi ya akhirnya kita harus milih. Karena kembali lagi keputusan ada di kita. Kita mau seperti apa? Kompensasinya sudah ada. Kalau kantoran kompensasinya seperti itu, jaraknya akan begitu. Kalau di usaha fleksibilitasnya begitu, dinamisnya begitu, kita akan seperti apa ya? Ya sudah, akhirnya kita sudah fix, kita katakanlah geser ke dunia dagang, kemudian kita fokus di situ. Belum dijawab sih tadi, berapa modalnya? Di awal ketika bangun Joli kurang lebih di bawah 10 juta sih kalau nggak salah. Karena secara cost operasional kan tidak terlalu banyak. Ya betul. Bahan katakanlah peralatan dan bahaku tidak terlalu ini. Pembedanya mungkin kita lebih concern ke waktu atau energi ketika membangun sebuah produk, yaitu bagian trialnya. Jadi kita fokus di trial itu benar-benar yang rasanya sebisa mungkin itu konsumen itu bukan kelinci percobaan. Jadi energinya memang lumayan gede, cost untuk mencoba bahan baku ini, bahan baku itu keluar masuk itu terjadi apa ya, katakanlah perputarannya lama lah ya. Perputarannya betul. Riset rasa itu lama memang. Itu kira-kira berapa lama tuh biasa untuk mendapatkan rasa yang optimal, yang maksimal gitu? Plus minus dengan data yang saya minta ke teman-teman untuk lapangan kurang lebih 2 bulan plus minus. Lama juga. Ya, karena kembali lagi saya kepengen menghadirkan sebuah solusi yang fix, kemudian ketika hadir MVP-nya tuh sudah langsung bisa diterima. MVP-nya dong. Nah, kan ya konsumen kan bukan kelinci percobaan. Ya, betul. Kita sepakat di situ. Betul. Konsumen bukan kelinci percobaan. Jadi ketika mengeluarkan produk, kita harus sudah pede dulu nih dengan rasa yang ada. PD-nya karena PD-nya ada alasan. Ada alasan Betul. juga seperti itu. Dan PD-nya pun memberikan solusi kepada konsumen seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tadi kan sama istri dan Kang Anan hijrah nih dari kantoran ke dagang. Itu pasti dong nih, Bang, gimana kalau misalnya saya mau mutusin berwirausaha, pasti perekonomian saya bakal turun nih. Ya. Nah, itu perdebatan yang sangat wajar. Kalau kantoran itu kan dia flat ya, udah pasti. Udah pasti. Sedangkan mau begebuk kayak gimana pun ya gajinya segitu. Ya, pasti ada perdebatan dong sama istri sama apa. Terus juga cara untuk mungkin ada nih teman-teman sebagian yang pengen berwirausaha seperti itu ya. Cara untuk mengatasinya seperti apa dan juga meyakinkannya itu sampai seperti apa sih? Alhamdulillah sih kalau di sisi itu perdebatannya nggak panjang. Cuman apa nih? Ada sisi wanita. Saya dipertemukan dengan wanita yang dari sisi katakanlah pilihan di situ tuh open minded. Oke. Jadi nggak terlalu nanti minyaknya gimana, nanti berasnya gimana, nggak terlalu ya ada pikirnya begitu, ada pasti. Ada. Wajar sekali. Tapi ketika kita coba itu tadi ada sebuah kembali lagi ada katakanlah data-data kecil kenapa kita memilih ke situ, kemudian sebenarnya apa yang pengen kita tuju. Nah, jadi kurang lebih kembali lagi kayak tadi keputusan itu kan kita punya ada alasan. Nah, alasan itu pasti ada data-data kecil yang melahirkan ke sana kenapa kita memilih dunia dagang. Bahwa ada perdebatan wajar sekali dalam sebuah keluarga. Cuman ya ketika kita ngobrol kemudian saya sepertinya harus memutuskan untuk di mana energi kita ke depan untuk berjalan. Betul. Perdebatan itu ya dibilang alot sih enggak juga, tapi ada masukan-masukan yang kita satu sama lain saling nimpalin, saling ngitung gitu, itu biasa. Nah, ya ya karena bagaimanapun kan sebulan sudah biasa bisa ngitung sekian, kemudian kebutuhan hidup sekian, terus tiba-tiba kok harus, jadi pertanyaannya kamu serius gitu? Iya. Ya sudah sekarang resign gitu. Kalau berani ya resign sekarang. Jadi resignnya digituin. Tapi waktu itu ya saya jawab dengan oke, pelan-pelan saya harus sedikit mempersiapkan katakanlah landasan lah gitu ya. Landasan kenapa katakanlah biar alasan kita mau berpindah dunia itu
paling tidak sedikit punya kekuatan lah gitu, nggak yang nekat-nekat banget gitu. Iya, punya pondasi lah. Iya, betul. Jadi ya udah, sebelum keluar saya sudah merencanakan, oke, ngelakuin ini, ngerjain ini, kemudian nanti katakanlah kalau gajian diganti apa, oke, dari salesnya dari sini gitu, kurang lebih begitu. Iya. Sebenarnya Masih sih terjadi. situasi Bang siapa aku lupa. Kang Anan. Kang Anan. Yes. Kang Anan itu situasi yang sebenarnya sangat sulit menurutku ya. Dimana beda sama orang-orang yang misalkan ya udah kayak misalkan nggak pernah berada di situasi nyaman, yang emang situasinya selalu dinamis. Yes. Ya udah ambil resiko ini. Betul. Sedangkan Kang Anan itu kan ada di zona yang nyaman, tiba-tiba ke zona yang dinamisnya tinggi sekali. Iya. Yang Betul. mungkin ada ada bayangan gagal, ada bayangan Pasti itu. wah, Iya. ya itu berani banget gitu. Karena pertanyaan di ring 1 juga gitu. Kamu ngapain begini? Pasti keluarga lah ring Kamu 1. ngapain dorong gerobak gitu? Terus Iya. kayak emang ada yang beli gitu. Nah, itu dia. Silakan didengarkan dengan baik. Nah, itu kan kompensasi yang harus kita dengarkan. Tapi mohon ya untuk ring 1 apalagi keluarga ya. Harusnya ketika ada ada memang dari keluarga itu pengen berwirausaha didukung ya, Nu ya. Betul nggak sih? Ya, mungkin itu ada benernya, tapi maksudnya gini, sudut pandangnya katakanlah kita belajar untuk merubah dari sisi yang siapa tahu ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang challenging. Yeah. Oh, Artinya iya. mereka ingin melihat keseriusan kita gitu. Yeah. Oh. Kayak gitu kurang lebih. Oke, ini dijadikan sebagai motivasi juga oleh Kang Anan ya, Iya. seperti itu. Ya itu salah satu triknya Kang Anan, mungkin juga di awalnya udah dapat istri yang open minded kayak gitu. carilah seperti istri itu. yang open minded teman-teman. Jadi nggak debat gitu di awal, Ketemu cuman kok. nggak terlalu Ada. lama gitu ya. Iya. Ada di SPBU. Mulai dari nol bareng-bareng. Jadi nggak terlalu lama lah gitu, nggak terlalu alot kayak gitu. Terus apalagi nih Dek? Oke. Tadi kan udah ya kita ngomongin pada saat berwirausaha dengan istri udah guntingan. Modal juga tadi di Modalnya kisaran udah 10 juta ya di awal. Gitu. Oke. Nah, kita modal pasti berbicara dengan untung dong pada Yes. saat awalnya kita berbicara awal ya. Itu gimana tuh? Plus minus ya bisa bayar anak sekolah, Mantap. kebutuhan hidupnya terpenuhi, minimal sih Berapa mangkok? Ya Jual. berapa piece nih? Yang pas pertama banget. kalau Kita pertama banget paksa biar dia dibuka. kalau pertama banget sih semuanya berproses. Kita ketemu, saya masih ingat hari pertama itu terjual 12 mangkok, itu udah seneng banget. Alhamdulillah, seneng ya. banget. Itu kayak oke, ternyata ada respon gitu. Dan pelan-pelan kita, ya itu tadi kita berbicara, karena bagaimanapun melahirkan produk itu kita pasti akan berbicara tentang Betul. sisi fitur. Jadi fiturnya apa yang mau dibenerin, nah, pelayanannya apa yang mau dibenerin, apa yang mau dimaksimalkan lagi, sehingga si konsumen itu makin terikat dengan kita secara emosional. Karena kalau ngomongin bubur, kenapa harus ke Joli kan gitu? Iya. Iya. Kenapa harus ke Joli yang baru datang, yang baru lahir? Saya udah biasa ke Kang A, B, C, D yang sudah 15 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Dan alasannya kan jadi kenapa harus ke Joli kan gitu. Nah, pertanyaan itulah harus kita jawab pelan-pelan. Karena setelah saya pelajari tentang membangun brand, ya konsistensi diri ketika kita hadir itu sangat diperlukan. Jadi kita benar-benar harus hadir di dalam bisnis itu ya Ya, dan fokus di situ. makanya kita harus fokus. Nah ini juga teman-teman di awal itu memang kayak kebun desain lah ya, itu 1 bulan pertama itu yang order kita tuh jualan desain ya, jualan sesuatu Iya. yang nggak ada Nggak gitu. ada. Namanya jasa ya? Jasa gitu, sesuatu sulit yang lah, lebih sulit lah. sulit banget gitu. Di awal 1 bulan itu mungkin ada terhitung jari kayak gitu, Iya. nggak lebih dari 10 jari kayak gitu di awal-awal. Nah mental itu yang di awal misalkan Ditempa lah ya. kayak gitu. Tadi 12, kemudian dulu sempat juga di Dots. minuman gitu ya, itu cuma 7 di awal, itu juga teman-temannya yang beli kayak gitu. Betul. Jangan salah, brand besar seperti Coca-Cola 1 tahun pertamanya itu cuman sekitar 25 kalau nggak salah. 1 tahun. Itu 1 tahun pertama. di awal ya, tapi sekarang 1 udah tahun bisa pertama. jutaan Iya. piece kayak gitu. Ya 1 itu tahun dimulai dari pertama dikit itu. dulu. Kalau sekarang ya alhamdulillah sudah jalan, sudah punya kita anggap sih sudah punya pelanggan loyal ya, di Palembang sendiri. Jadi sudah punya tim ber-7 wanita kebanyakan, dan wanita ini adalah tulang punggungnya keluarga. Oke. Itu yang kita ambil karena Jadi lebih serius ya? iya, saya berharap saya dari produk bisa berkontribusi ke masyarakat dari sisi katakanlah kemanusiaan, misalnya dari sisi sosial kita juga hadir
ikut membantu orang-orang sekitar yang tidak punya pekerjaan dan butuh pekerjaan, kita bisa kolaborasi di situ. Iya, dan mereka pun jadi merasa lebih memiliki ya. Karena yang suaminya, mohon maaf, kayak tukang mengangkut sampah, supir angkot yang katakanlah secara pendapatan harian itu bisa dibilang masih kurang, kemudian kita bantu dan sama-sama berjuang di sini. Enggak. Ini yang menarik nih ya. Ada Kerawang Palembang, jauh kan ya? Ya. Cara monitoring dan kontrolnya itu seperti apa? Itu gimana tuh? Ini sebenarnya hal yang lumayan sulit karena mau tidak mau harus dibangun dulu sistemnya. Kan jarak udah pasti, meskipun saat ini sudah ada secara infrastruktur sudah diperpendek dengan adanya jalan tol. Itu kan hanya berbicara katakanlah 12 jam kemarin tempuh dari Palembang ke sini sudah nyampe. Tapi kalau jarak jauh begini bagaimana cara kontrol? Kita sudah bagi katakanlah sistem AS-nya yang sederhana. Paling tidak kita sudah tahu apa yang bisa mereka lakukan, pegawai lakukan, kemudian apa yang menjadi bagian tanggung jawab kita. Kurang lebih begini contohnya. Untuk membuat bubur ayam itu kan ada bumbu. Ya itu kontrol Bumbunya rasanya kan ya. Kan kayak gini. Mungkin dalam persepsi kita kan kayak ada kekhawatiran nanti mereka tahu bumbunya kayak gimana, ukurannya berapa. Nah, hal itu kita pecahkan dengan kita sudah bikin ukuran bumbu yang kita punya, kemudian mereka tinggal menambahkan bahan apa yang secara umum terlihat dan bisa diukur. Tapi bumbu resepi itu tetap kita yang pegang. Kita pegang. Oh, kita sudah sediakan. Jadi tinggal apa namanya, Mbak, nanti hari ini masak sekian, ambil bumbu yang 1 2 3 sekian, ditambahkan ini sekian. Ini Itu sistemnya sederhana begini. Ini ilmu daging nih ya. Nggak ada di workshop manapun. Iya. Dan mau dibagi nih sama Kang Anan itu kan. Iya. Ke teman-teman Karawang, insya Allah saya siap hadir. Salam kenal dari. Jadi intinya tadi kan dibilang intinya kita harus tetap punya bumbu yang harus dipegang sama kita, gitu. Dan itu nggak boleh diketahui oleh si karyawan. Seperti itu. Hanya karyawan hanya mungkin pekerjaan minor-minornya saja lah ya, yang bisa dilakukan. Strategisnya tetap ada di kita. Iya. Betul sekali. Gitu. Kemudian nih tadi udah ngalir ngidul gitu ya. Sekarang kalian ngulon. Ngalir ngulon. Nah, berbicara soal marketingnya nih, Kang. Strategi penjualan. Ini menggunakan cara apa, Kang? Nah, Oke. Bagi teman-teman yang selama ini katakanlah berpikir bahwa nge-branding itu harus mahal, mohon kembali ke jalan yang benar. Nah, denger. Artinya gini loh, Jalan yang benar. mohon maaf ya, saya bercanda aja. Maksudnya gini, selama ini kan mungkin mindset kita kalau sudah mendengar kata branding itu Ngeri ya. ngeri gitu. Aduh, budgetnya tinggi ya gitu, harus ngelakuin ini dan itu. Boleh berpikir begitu, tapi jangan lalaikan juga bahwa kita sudah dikasih sumber daya, kekuatan dalam masing-masing itu sangat besar. Tuhan menciptakan kita dengan akal yang sedemikian rupa sehingga kita bisa menggunakan itu dengan baik. Hanya saja kita seringkali lalai atau melalaikan bahwa hal-hal organik pun bisa kita lakukan. Jadi jangan berpikir, aduh, nge-branding itu harus budgetnya tinggi, harus endorse sana sini, harus bayar influencer yang mahal dan sebagainya. Betul. Boleh kalau budgetnya sudah Ada. cukup, kalau sudah ada. Tapi kalau belum pun kita bisa menggunakan hal yang organik. Apa nih? Bubur ayam Joli itu di Palembang bisa dibilang kalau ngiklan kayak korporasi besar kita nggak ngiklan. Kalau ngendorse kita nggak ngendorse. Kalau mereka melakukan tester kemana-mana bisa dibilang jarang saya lakukan. Organiknya adalah saya justru pendekatannya ke konsumen. Saya melihat konsumen ini adalah key partner yang harus kita maintain dengan baik. Ketika ada masalah, saya harus hadir secepat mungkin. Ada kesalahan apa, misalnya telurnya ketinggalan, saya hubungin. Toppingnya ketukar dengan Gojek yang lain, karena itu kan kalau lagi riweh brek datang berbarengan, kemudian si pasti ada masalah-masalah seperti itu. Selalu hadir. Itu dalam sebulan sekali 2 itu setiap bulan pasti ada yang hal-hal yang ini seperti itu. Jadi saya melihat justru organiknya adalah pendekatan konsumen. Ketika konsumen merasakan kehadiran kita dan kita benar-benar menjadi sebuah solusi bagi mereka, mereka dengan sendirinya minimal repeat order, minimal mereka merekomendasikan ke tetangga, minimal mereka akan menjadi katakanlah brand ambassador kita tanpa kita minta.
Oh, Itu yang saya lakukan. Jadi intinya kita harus hadir di bisnis itu. Yes. Dan ketika ada permasalahan, kita memang benar-benar memberikan solusi kepada mereka. Kurang Contoh lebih ketika ada permasalahan salah topping atau ketuker orderannya, kita langsung hubungi secara langsung ownernya yang turun. Iya, kalau saya begitu memilih. Karena Keren sih. selama ini ternyata kedekatan emosional itu yang kita bangun, dan lama-kelamaan mereka jadi menganggap saya jadi teman, bukan menjadi katakanlah pemilik usaha yang susah dihubungi. Enggak, mereka langsung WA ke saya, nanya, kemudian kayak ada menu apa, kemudian hari ini buka, mereka dengan bebas akhirnya jadi berteman. Oke, mantap. Kurang lebih begitu. Ngerti. Tapi kalau sudah cukup silahkan. Saya sih senang aja teman-teman langsung yuk ngendos blast semua artinya konten kan yang ada, oke banget. Tester Budgeting banyakin untuk gitu. untuk promosikan mereka ada, Iya. artinya pemasukan juga gede gitu ya. Betul, nggak ada salahnya juga. Tapi kalau di awal memang nggak ada, terus nggak jadi bisnis gara-gara itu, Ya jangan. itu Jangan dong. jangan ya. Kita tetap butuh cuan untuk bisa hidup Jalan. hari ini. Iya. Ya. Cashnya kan harus hadir. Ya benar-benar Gitu. ngerti. Intinya sih kita ya tadi udah bagus sih, dalam artian ketika kita memang ada permasalahan dengan konsumen, produk kita ya yang bermasalah dengan Iya, konsumen, kita yang langsung hadir seperti itu, dan secara otomatis nanti si customer pun akan menjadi brand ambassador kita. Iya. Karena kan saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan dalam bisnis ini terkait dengan usaha dan produk itu dianggap sebagai sebuah langkah branding. Konsumen menangkap bahwa oh ternyata Joli itu pas respon misalnya. Oh ternyata Joli itu kalau ada permasalahan dia mau bertanggung jawab. Hal-hal itu yang pengen kita bangun. Oh iya, dan itu jadi value ya? Iya, itu jadi value. Oke. Nah, itu salah satu strategi mungkin ya. Aku pengen tahu karena sekarang kan bisnisnya eranya juga digital ya. Yes. Nah, strategi marketing digitalnya apa nih, Kang? Oke. Mungkin saya terbilang atau bubur ayam Joli terbilang konvensional dari sisi itu ya. Saya mengerjakan masih sendiri, tapi semua pilihan channel konten itu saya coba masuki. GMB harus diurus, konten diisi, posting, foto semua diisi. Kemudian Instagram sebisa mungkin hadir di situ, Facebook juga hadir di situ. Kemudian WordPress artikel meskipun hanya satu foto, satu paragraf, coba rutin masuk di situ. GMB Karena apa tuh GMB? Google My Business. Oh. Itu yang menjadikan kita kan di pencarian saat ini kan cukup menunjang. Iya. Jadi kalau saat ini teman-teman yang lagi nonton Kebun Desain, kalau ngetik di Google bubur ayam Joli Karawang, insya Allah langsung muncul. Oh, mantap. Lokasi, foto, ada menu, ada harga. Oke, nah itu yang diperhatikan ya tadi ya. Itu semua organik saya lakukan. GMB, artikel di Instagram gitu ya. Iya. Mungkin nanti akan mengarah ke YouTube juga, jangan-jangan seperti kita. Saya kalau YouTube serahkan sama ahlinya. Oh gitu. Kayak soalnya dari public speaking enak banget diajak ngobrol. Iya, dan ngalir Serahkan gitu. sama ahlinya. Pasti nanti jadi host dari channelnya Joli juga nih. Oke, apalagi nih, Dek? Oke, tadi kan Marketing kita udah tuh. marketing udah, kemudian nah kita mungkin bisa apa namanya Menu. menu yang ada di bubur ayam Joli ini ada apa aja? Menu pastinya kita berbicara tentang bubur ayamnya. Sementara hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah banyak banget itu. Kita pengen mengenalkan dari sisi bubur ayamnya dulu. Tapi kalau yang di Palembang semuanya sudah hadir. Semua sudah punya market masing-masing. Oke. Tapi kalau di bubur ayam Jolinya, kalau dari buburnya yang paling katakanlah yang paling favorit itu rata-rata orang pilihnya ini timpalor sama spesial. Timpalor itu adalah ati ampela plus telur. Oke. Yang spesial itu ada telur, ada ati ampela, ada suiran ayam. Kita mau coba yang mana nanti? Aku sih biasa tim palor emang kalau di Bandung beli beli bubur ayam itu tim palor. Palor ya. Ini Cuman namanya unik juga nih, Ini tim palor. nama-nama yang saya create sendiri karena memang saya concern di sini. Saya katakanlah fokus sekali melahirkan brand itu harus diapain gitu ya. Terus pendaftaran merek juga sudah aman, saya sudah cek, sudah daftarkan, sudah keluar. Teman-teman juga jangan lalai di situ, jangan ikut-ikutan hanya bikin nama kemudian lalai salesnya terjadi. Katakanlah ini sedikit sharing ya. Dari proses naming atau pendaftaran merek jangan dilalaikan, nunggu nanti salesnya besar. Anggaplah itu sebagai investasi teman-teman. Karena kan budgetnya dari pemerintah sendiri ada subsidi saat ini, hanya bayar 500.000, kemudian teman-teman UKM bisa mendaftarkan nama mereknya ke dirjen terkait, kemudian mendapatkan sertifikat. Nah,
Hal ini kan seringkali dilewatkan oleh teman-teman ketika melahirkan sebuah brand, punya logo, punya nama, kemudian nama itu lupa untuk didaftarkan. Nah, itu daftarnya kemana tuh waktu itu? Ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Jadi kita mendapatkan perlindungan secara hukum dengan baik. Jadi jangan sampai ada orang menggunakan nama Joli lagi, kemudian kita harus berdebat. Saya hanya tinggal menyampaikan, mohon maaf, sertifikatnya sudah saya pegang secara nasional, nama Jolinya tidak bisa dipakai. Hanya begitu saja. Itu budgetnya berapa? Kalau saat ini 500.000 itu sudah bisa mendaftarkan. Nah, untuk aslinya 1,8. Wow. Nah, ini kita jadi pengen ngulik juga ya. Ketika kita mau bikin usaha, kita buka kelas aja, Pak. Seru juga nih ya, kelas ya. Enggak, serius. Gini loh. Kan ketika kita mau, itu kan pasti penamaan, kita sering juga ya ngasih tips itu ya. Sebenarnya di channel Kedembun Desain juga udah banyak tips-tipsnya. Cuman ini kan langsung nih pelakunya nih ya. Ketika mendaftarkan nama merek tersebut, apakah kita harus punya izin usaha dulu atau gimana? Tidak. Jadi perorangan bisa. Saya mendaftarkan ini atas nama perorangan. Oh, berarti izin usaha nanti. Oh. Jadi ibaratnya begini, ketika nama itu lahir sebelum jadi KTP itu kan harus jadi kakak duluan ya. Ya. Kan gitu ya. Logisnya gampang ya. Itu analoginya ke sana. Jadi ketika si bayi lahir itu dibikinlah akte kelahirannya dulu. Baru lari ke KTP dan kakak keluarga. Nah, ketika lahir brand itu baiknya juga didaftarkan dulu ke hak kekayaan intelektual sehingga diakui dan nama itu memang sudah katakanlah dilindungi secara data hukum dengan baik. Jadi ketika ada suatu hari ada perdebatan, oh itu nyontek punya saya, itu ide saya, faktanya saya yang pegang sertifikat. Oke, keren. Nah, kalau Joli ini sebenarnya izin usahanya apa? Kalau misal sekarang kan udah gede banget ya? Ya, sementara masih perorangan menuju perseroan terbatas. Oke. Keren. Ini terkait dengan nama juga banyak klien Kebun Desain yang dia tuh pesan desain, pas mau daftar haki udah ada namanya. Kan jadi repot. Yang lebih repot lagi bagi yang sudah jalan industrinya, sudah sekian tahun, traffic sudah bagus, audiens sudah oke, mau daftarin ini ternyata sudah nggak bisa. Bingung dah. Pilihannya cuma mau bayar royalti sama yang punya atau ganti nama. Iya. Sedangkan ganti nama orang udah kenal. Iya. Ayo loh. Itu pilihan sulit teman-teman. Gitu. Itu jadi jangan dilalaikan. Betul, kita udah sering edukasi soal masalah itu gitu. Jangan sampai juga teman-teman nanti ngalamin. Soalnya banyak banget, ada beberapa puluh gitu yang datang pesan ke kita, pas kita cek namanya udah ada gitu. Kemarinnya ada ya Davana kalau nggak salah tuh ya. Iya, sama Bavana. Kayak cuman gitu. beda huruf doang. Beda pelapalan. Jadi kita kemarin ada emang juga tuh ada klien ya. Dia sampai dituntut karena cuman beda pelapalan padahal hurufnya beda, Bavana, Davana kayak gitu. Itu jadi permasalahan. Nah, tadi kan ngomong-ngomong masalah nama merek itu, nah ketika kita daftar itu berlakunya berapa tahun? Kita dilindungi secara hukum 10 tahun ke depan. 10 tahun. Berarti ini perpanjang lagi ya? Perpanjang. Oh, I see. Perpanjang. Bisa diperpanjang. Perpanjang hanya 1 juta untuk 10 tahun kedua. Oke, worth it lah ya untuk 10 tahun. Makanya jangan dianggap sebagai biaya operasional. Masukkan ke biaya investasi. Meskipun secara tulisan keuangan itu masuk biaya operasional. Iya. Tapi mindsetnya harus dirubah. Ini emang perbincangan kali ini daging sih ya. Mudah-mudahan. Tapi jangan lupa dikunyah. Jangan langsung ditelan. Siap, dikunyah dulu ya, Oke, nah itu tadi kita udah ngobrolin masalah marketingnya, kemudian perizinannya. Yang paling penting sih tadi nama ya, nama itu jangan sampai lupa. Betul. Mungkin ada tips yang mau dibagi lagi? Tipsnya adalah, sebenarnya sih bukan tips, saya berbagi pengalaman saja ke teman-teman bahwa ini saya lewati masa-masa tidak enak pasti, katakanlah suka duka itu biasa. Hanya saja memang kembali lagi ke purpose atau visi kita seperti apa. Jangan sampai kita dikalahkan oleh hal-hal di tengah jalan yang merusak dari impian-impian kita. Meskipun kita dari UKM, meskipun kita pinggir jalan atau katakanlah kaki lima atau bahkan mikro sekalipun secara data nasional, kita berhak untuk besar seperti mereka korporasi yang sudah berjalan. Tapi kembali lagi, yuk kita lihat visi kita seperti apa. Apa yang bisa menunjang kita mendekat dan mencapai titik itu tuh seperti apa. Itu yang fokusnya ke sana. Jangan lebih banyak mendengarkan hal-hal yang challenging kemudian kita jadi bergeser
fokusnya, dan ya akhirnya minggu depan ketemu sudah jualan yang lain, minggu depan ketemu sudah dikenal sebagai orang lain. Karena berbicara ngebangun brand pasti sangat lama ya. Konsistennya dibutuhkan sekali. Kalau mau jualan katakanlah kayak Joli, ya Joli dulu dilakukan. Bukan berarti kita tidak boleh menjual yang lain, tapi paling tidak orang mengenal kita dengan baik dulu. Kebun Desain itu dikenal baik oleh masyarakat ini sebagai ahlinya apa. Nah, baru kemudian di dalamnya ada apa, monggo silakan. Kurang lebih begitu. Jadi fokus dulu terhadap apa yang menjadi utama, baru nanti di dalamnya ada apa. Iya, sambil kita lengkapi. Kecuali memang di meja kita budgetnya sudah ada, tinggal ngebagi, kemudian tinggal kita lakukan ya. Itu beda cerita. Itu beda cerita. Kalau memang kita udah sumber dana banyak gitu. Kalau saya alhamdulillah dikasih kesempatan yang tidak di kondisi itu, dan benar-benar harus, kalau bahasa Jermannya bilang ngareyeh gitu ya. Tapi keren sih, maksudnya jadi itu jadi pengalaman tersendiri dan menjadikan fondasi keilmuan kita kuat juga. Iya. Karena dari pengalaman itu. Jangan lupa pelan-pelan dilengkapi, pelan-pelan dikerjakan. Karena insya Allah kalau kita sudah firm di situ, insya Allah ada jalan. Oke, tadi kan kita udah ngomongin banyak nih tip-tipnya, kemudian harganya, menunya dan lain-lain. Tapi kita sekarang pengen sesuai janjinya Kang Anan, kita akan coba review di depannya ownernya nih. Oke. Sebelumnya nih Dek. Ya. Nah, kalau yang ingin beli bubur ayam Joli nih, kemana? Ya. Karawang kemana? Oke, terima kasih untuk teman-teman Karawang, khususnya Karawang Barat. Bubur ayam Joli hadir di Bumi Teluk Jambe, Blok PA nomor 11, Jalan Wibisana. Jadi di perumahan, kita masih hadir dari rumahan, bisa take away melalui operator GrabFood atau GoFood. Kalau pengen datang sini bisa lewat Google Map, cari Bisa. ketik apa? Dari Google My Business sudah langsung bisa ketik aja bubur ayam Joli Karawang. Oke, langsung ketemu di sini. Bubur ayam Joli Karawang. Oke, itu langsung ke sini ya. Langsung ketemu di sini. Kalau di GrabFood juga sama namanya. Sama. Oke. Nah, sekarang udah hadir ini bubur Ini yang physically tadi physically yang ditanya-tanyakan apa sih bubur Joli, dan tadi juga ada cuplikan cara penyajiannya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan ini kenapa sih harus dibungkus seperti ini? Oke, ini sebenarnya katakanlah kembali lagi ke fokus bagaimana kita kepengen menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satunya ini. Kenapa begini? Karena kita kepengen sampai ke tangan konsumen dengan baik dan nyaman. Terus kemudian kita membantu teman-teman ojol itu ketika di jalan membawa produk ini itu ngerasa bahwa dari packingnya sudah wrap, sudah kuat, sudah bagus gitu. Jadi mereka tidak kesusahan goyang sana dan sebagainya, tumpah dan sebagainya. Jadi kita perkuat di sini sehingga Gojek juga terbantu punya nilai yang baik dari konsumen juga merasa nyaman dari pelayanan kita. Oh, jadi ini kan berbicara tadi kan berarti ini untuk saat ini berarti hanya take away aja marketingnya. Sementara take away dulu. Meskipun ada yang hadir dari katakanlah penduduk terdekat, mereka datang langsung tapi tetap take away. Makan dulu. Boleh nggak makan di sini? Saat ini belum bisa. Paling begitu. Gitu kurang lebih. Tapi ini proses yang sini aja Mas, nggak apa-apa. Sini aja. Terus sini aja. Ini proses yang kita dapetin dari perjalanan lumayan panjang. Kita diskusi dengan teman-teman driver ojol yang di Palembang. Saya menganggap mereka menjadi keluarganya Joli, menjadi bagian operasionnya Joli, karena dari mereka lah kita menjadi tahu profiling seperti apa konsumennya Joli yang mereka datangi. Rumahnya seperti apa, kompleknya di mana, bahkan sampai bicara mobilnya sekian Kang, orangnya suka ngasih duit sekian. Itu jadi data juga, itu jadi data juga. Yang rutin tiap bulan saya dapetin. Saya ngobrol dengan mereka, meeting bulanan kecil-kecilan, makan bubur bareng, ngopi, dan dapat masukan permasalahannya apa, kalau jarak sekian bawa minuman ini gimana di jalan, kalau bawa bubur segini banyak gimana di jalan, problemnya apa yang hal-hal begitu selalu saya coba komunikasikan dengan driver. Jadi jangan hanya driver datang kemudian katakanlah dianggap hanya ya sudah tukang antar aja. Nah, saya justru katakanlah mencoba mendekat dari sisi itu juga. Boleh lihat terakhir kita melakukan di IG kita ya, itu ada sarapan bareng kita dengan, meskipun saya di sini, teman-teman ojek ada di sana, tetap kita lakukan komunikasi itu, silaturahmi terjaga. Karena engagement itu bukan hanya dengan konsumen. Mereka ini adalah key partnership-nya kita. Itu jangan lalai. Ini menarik juga, sampai si business owner pun hadir kepada pengirim atau kurir ya, seperti itu. Kurir. Nah, sekarang cara bukanya gimana nih? Oh, digunting ya? Harus menyiapkan gunting nih? Ya kalau di rumah rata-rata sih
ini saya yakin punya alat potong. Jadi ambil begini. Ini penyajian. Jadi satu bowl. Ada buburnya. Ini tampilan atas. Oke. Jadi konsumen sudah mendapatkan satu set lengkap, ada sendok, ada kerupuk, kemudian ada cabai kecap yang sudah kita bungkus sehingga nggak beleleran. Mantap. Nah, ini dia. Kita akan review langsung di depan ownernya. Tukang adonnya. Dari packagingnya ini mantep banget deh. Oke. Warnanya itu udah orange, menggugah selera banget. Selera. Tapi saya mau nanya, kenapa sih harus sampai didesain seperti ini? Kenapa sih UMKM harus sampai segininya gitu? Padahal jualan aja. Pertanyaan itu saya jawab dengan pertanyaan juga. Oke. Kenapa UKM tidak boleh seperti ini? Dan teman-teman, kita punya kesempatan yang sama. Nah, Mimpi yang sama, dan cara yang sama. Itu aja. Nah, jadi kita kita tidak akan membeda-bedakan antara UMKM dengan korporasi besar seperti itu. Ngebangun brand itu template-nya dari UKM sampai korporasi hampir sama. Tuh kan. Porsinya. Oke, gimana tuh? Beda. Nah, dari segi kemasan dia pakai tutup juga jadi aman ya. Tutup kayak gini. Aman, terlindungi dari debu-debu kayak. Terus tadi juga kan pakai plastik pengaman kalau pakai Gojek itu anti tumpah lah kayak gitu ya. Dan dari build quality kemasannya ini memang didesain khusus untuk makanan. Iya. Yang Food grade. Yang itu ya. Dari bahan. Kemudian dari warna juga tadi menggugah selera. Udah betul menggunakan warna orange, warna merah biasanya psikologi untuk warna untuk makanan. Ya betul, yang udah sering kita jelaskan ya. Kemudian ada logonya, udah bener banget ada logo. Kemudian ada juga tagline-nya nih. Mewah tanpa kuah. Ada website-nya nih, keren nih. Ada website-nya juga. Website-nya on progress. Sedang kita isi. Sedang diisi ya. Sudah muncul. Baru banget. Yang penting nama domainnya sudah kita kayak terus gitu. Ini ada apa namanya? Bubur ayam Joli, Instagramnya. Ada Facebooknya, ada nomor. Nah, ini yang paling penting nih, nomor WhatsApp. Ya, kayak gitu ya. Pokoknya kontak, media sosial ada, available juga ada di. Jadi konsumen GoFood. Dimudahkan kemana harus dapetin ini, mereka bisa. Iya, hashtag yang digunakan di media sosial bisa dicari juga. Ini ada mewah tanpa kuah, hashtag bubur ayam pak kuah gitu ya. Oh, mantap. Keren ini sih. Ini keren banget ini. Maksudnya semua yang kita bicarakan, semua tip bisnis yang kita kupas di channel Kebun Desain itu ada semua di sini dan diterapkan di sini. Alhamdulillah. Gitu. Kalau ibarat ujian ini lolos gitu. Udah mantap banget. Nah, ini putra-putranya nih. Oke, langsung kita cobain aja deh. Dari segi kemasan udah mantep, kita cobain dari segi rasa nih deh. Tapi bentar, ini juga keren loh. Ada ininya tuh. Si tisunya pakai. Ini Ketahuan ya. Ini mantap nih. Ini detail yang jarang banget diperhatikan sama para pebisnis. Gitu ya. Ini ada tisu yang dimana tisunya itu ada cap ataupun logo dari bubur ayam Joli kayak gitu. Keren sih. Manis banget dan ada nomor WhatsApp-nya. Ini kepikiran dari mana sampai seperti ini? Pernah kemana? Pasti pernah berkunjung kemana gitu? Itu tadi, jangan hal-hal begini tuh hanya hadir di kelas bintang 5 aja. Kita pun bisa menghadirkan itu sebenarnya. Ya. Pelan-pelan kita adopsi dan kita aplikasikan. I see. Dan sambal pedas sama kecapnya terpisah ya, ada. Jadi yang pengen sesuai dengan porsi. Kayak gitu. Kita porsinya porsi cukup. Porsi cukup. Jadi untuk cewek sama cowok pun pas lah segini. Iya. Gitu. Mantap. Kita cobain dulu ya. Secara kayak tadi ya, ketika di dapur untuk penyajian bubur itu kita istilah mudahnya tuh kita takar ya. Kita grammable. Ini bagusnya diaduk atau enggak? Atau kamu yang mana? Nah, aku tim aduk sih. Aku bukan aduk. Aku tim aduk sih. Nah, tapi kita mau coba tanpa sambal dulu ya, pengen tahu rasa originalnya seperti apa. Yang ini itu ayam dengan cakwe ya kalau nggak salah. Ini namanya original. Original. Yes. Original ya. Original itu pembedanya ada di topping, ada topping suiran ayam. Kalau cakwe di semua topping itu ada. Oh iya. Gitu. Cakwe, ayam dan telur ya. Kemudian ada juga ayam telur. Ini teh apa teh? Emping ya? Emping. Dan ada bumbu-bumbu rahasianya teman-teman. Untuk cakwe kita produksi sendiri. Oke. Ya, kita cobain. Kita cobain buburnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah menyiapkan untuk
marahin. Oke, itu buburnya. Aku dulu. Ini tanpa kuah, tapi kok ada rasanya? Ya. Toh, silakan. Silakan dihabisin dulu. Ini menarik teman-teman. Terus aku ini juga kriuk, Kak. Ya. Ini pertama kalinya aku makan bubur yang tanpa kuah dan tanpa kecap. Iya. Ya. Kalaupun ada bubur apa tuh Bandung ya, yang biasa di Karawang tuh. Ya. Itu tetap ada kecap asinnya. Ya. Ini enggak. Jujur kalau di Karawang, khususnya di Karawang, bubur itu pakai kuah asin. Nah, kalau di Bandung dia pakai kecap manis. Nah, ini alternatif yang berbeda, rasa yang beda banget. Tapi pas di lidah. Dari tekstur buburnya, dia nggak kental banget, dia juga nggak cair banget. Karena kan ada tuh yang biasanya kental gitu ya. Iya. Ada juga yang cair. Nah, ini middle tengah-tengah untuk tekstur buburnya, dan kayaknya ini dari beras pilihan banget deh. Ini Premium ya. premium. Aku kan jujur nih, aku kan termasuk yang suka bubur yang cair gitu ya. Tapi ini ngepas gitu. Buat aku enak juga gitu. Nah, kemudian ini aku cobain juga tadi kan buburnya aja gitu ya, udah teksturnya udah mantap, dan nasinya buburnya itu kayaknya memang benar-benar dari bahan yang berkualitas, enak banget, tanpa yang aku pilihin cuman buburnya doang gitu. Dan pakai cakwenya, ini cakwenya kriuk teman-teman. Produksi sendiri. Oh, produksi sendiri. Cakwenya bikin sendiri, Kita bukan bikin dari sendiri. supplier. Bukan. Dan nanti kita akan kenalkan, bisa jadi kita akan jual terpisah. Ada lagi nih. Tapi serius, ini cakwenya Keceplosan. ini cakwenya enak bener. Tapi enak bener. Nah, ini kita mau coba nih ininya, Silakan. sambalnya. Ini Coba sambal Dede khas. lagi nuangin sambal, aku pakai ayamnya. Kalau kecap mungkin ada brand tertentu, tapi kalau Sambal racikan. Sambal kita racikan dulu. Oke. Dede berani banget sambalnya dihabisin. Oh iya ya, lupa. Dia kan enggak? Enggak, soalnya ada kecapnya nu. Oh. Ada kecapnya banyak. Kecapnya aku iniin. Oke, sambalnya setengah dulu. Kita aduk-aduk. Berasa hangat. Ini sih, Pasti akan berasa hangat. aku yakin Dede bakal kepedesan. Ini sambalnya ngendang banget. Dia ada, Bagi yang suka pedas, sepertinya cocok. ya, ini mah serius nendang. Aku kan senang pedas ya. Dan ini sambalnya jos banget. Tapi iya ternyata pedes ya, walaupun pakai Pedes. walaupun aku malah banyak lagi. Iya. Dan kita mudah-mudahan sih ngasih porsinya pas. Tapi ini Ukurannya untuk sambal dengan porsi yang ini, dia merata pas banget. Oh, langsung mulai berair teman-teman. Mudah-mudahan nanti jadi ketagihan. Ya. Tapi kalau yang senang pedas banget kayak aku ini, mantep. Karena memang penyuka pedas itu sampai berair-air itu memang ini kenikmatannya di situ teman-teman. Jadi semangat ya. Iya. Oh ya, kalau misalnya beli take away gitu, Iya. tanpa harus ke Grab bisa nggak sih? Bisa langsung datang ke sini. Nggak, atau WhatsApp nggak? WhatsApp bisa. Kita ada nomor Joli Karawang khusus untuk konsumen. Ini sih kalau diklaim sama ownernya itu rasa bintang 5. Oke. Aku mah sepakat ini mah. Mudah-mudahan. Enggak ada bantahan sih. Mudah-mudahan. Enggak ada bantahan teman-teman. Habis itu. Tapi sambalnya kok ada anget-angetnya ya? Apa tuh kira-kira? Ya, Itu padahal kan pedes tapi anget. Itu racikan. Pedes tapi anget gitu. Bumbu yang ada. Tapi di dalam. sementara untuk teman-teman Karawang, nomor WhatsApp yang ada di sini ini masih nomor Palembang. Palembang, ya? Karena ini masih bol yang dari sana. Oh, Untuk kemasan Palembang sana ya? kita mengunggulkan Untuk juga Karawang di sini. Iya. Sementara gitu. Tapi nggak terlalu pedes ini menurut aku, apa mungkin karena pakai kecap ya tadi? Mungkin dirimu pakai kecap, aku nggak pakai kecap. Aku senang pedas. Yoi. Aku seneng pedes manis sih. Cuman nggak terlalu pedes juga. Dan Mas Dino belum pakai kerupuk. Oh iya, sampai lupa. Karena enak kan ya? Oh, aku juga lupa. Tinggalan. Ini ada ya hal yang lucu nih Kang, ketika Apa tuh? kita sebelum mau syuting kesinian ya. Yes. Perasaan kita nge-review produk makanan atau kuliner itu aja gitu. Ada nggak ya bubur yang tapi pakai brand kayak gitu? Ingat ya waktu minggu kemarin nyari-nyari ketemu pas hari Senin kalau nggak salah saya ngubungin Akang ya. Oh iya. Hari Senin itu pun nemu dari Instagram Dari Karawang Instagram. Foods itu. Ya. Nah kalau itu pas masuk ke Karawang Foods itu emang endorse atau gimana Kang?
kebetulan ya katakanlah dapat jalur ya, jalur komunikasi yang enak, jadi saya coba manfaatkan di situ. Jadi kita bisa sama-sama support lah. Dapat bonusnya banyak sekali justru. Support dari beliau. Mantap, mantap banget. Yang tadinya hanya ini saja ternyata plus ini. Jadi kita tersupport juga. Ketemu sama kita. Yoi. Terima kasih banyak. Saya juga bingung tiba-tiba datang ke Bubur Joli. Tapi mudah-mudahan ini Silaturahmi ya. kenalan bubur ayam Joli dengan teman-teman di Karawang, mudah-mudahan bisa itu tadi kontribusi, ada hal yang positif yang bisa kita lakukan ya sama-sama. Terutama tadi ya perbincangan dan kalian harus nonton videonya di awal tadi. Yes. Banyak sekali tips-tips bisnis, tips-tips branding yang memang langsung pengalaman dari Kang Anan ini gitu. Ayo. Itu isinya daging semua. Aku sisain yang paling enak nih. Apa tuh dengan ini? Kue dengan bubur originalnya. Kenapa harus disisain dan untuk terakhir? Nggak tahu itu kebiasaan orang Indonesia kayaknya. Betul, ya? Bagian yang terenak itu suka disisain. Sadar nggak sih, baru pertama kali biasanya kalau misalnya syuting kita mau makan dulu ya, ini sampai habis. Tuh, telur, cakwe dan original buburnya nih. Aku sisain di terakhir. Yang soalnya di lidahku ini paling enak nih, mantep banget. Wah, anginnya gede banget. Oke, Kita posisinya lagi di atas nih. Kita atas. juga baru. Oh ya, kita nih Dadakan banget nih. syuting baru pertama kali di rooftop ya. dadakan. Oke, itu aja mungkin ya Nuh, vlog kita hari ini. Oke. Saya ucapkan terima kasih Kang Anan udah mau Sama-sama. berbagi sama teman-teman viewer Kebun Desain, Yes. teman-teman UMKM. Nanti kita akan share juga video ini ke komunitas sahabat UMKM ya, biar dicontek ilmunya Kang Anan nih. Dek, closing dek. Aku mah udah habis nih. Apalagi aku dia. Saya ikut closing juga nanti. Jangan lupa hu ya. Jadi Sebelum Bu ya, sebelum Bu. sebelum Bu. Oke. Saya mau ngenalin Joli itu apa? Oh iya. Dari tadi kita tuh pengen nanya, Joli itu apa sih gitu? Nah, apa nih? Oh. Mungkin ini jadi diskusi kita terakhir sore hari ini ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi ke depan. Kalau pertanyaannya Joli itu apa? Siapa tahu ini menginspirasi teman-teman yang saat ini lagi ngikutin vlognya Atau bingung cari nama ya? Kebun Desain. Ketika kita membangun sebuah brand, jangan lupa kita benar-benar serius untuk melakukan beberapa step yang harus kita lakukan dengan baik. Jangan asal kasih nama, jangan asal kasih identitas. Joli itu kalau boleh cerita, kita membangun itu dengan proses yang kalau orang lihat kok seribet itu sih, ya bisa jadi iya. Tapi buat kita adalah kita mau bertanggung jawab kenapa nama Joli itu lahir. Joli itu lahir dari sebuah market kategori yang kita pilih, kemudian market audience yang kita pilih, sehingga identitas Joli itu muncul. Satu sisi Joli itu adalah satu sosok perempuan yang secara personality itu bisa mewakili si identitas bubur ayam Joli sendiri. Oh, ada soul-nya, Betul. ada jiwanya. Satu Jadi, sisi Joli punya makna yang buat kami cukup serius ingin kita bangun. Apa tuh? Joli itu adalah jodoh lidah. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Sehingga kita ke depan bisa serius untuk melakukan pelan-pelan, step by step untuk membesarkan apa yang sudah kita lahirkan sama-sama. Iya. So, terima kasih banyak sore hari ini dari teman-teman Kebun Desain. Saya juga terima kasih nih Kang udah mau Sama-sama. share ke teman-teman Kebun Desain gitu. Oke, dan mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat. Amin. Jangan lupa apa Amin. tadi? Subscribe, share, share, komen, dan like. Follow juga IG-nya. Oh iya. Bubur underscore ayam underscore Joli. JOLI. Jodoh lidah. Oke. Closing. Jangan lupa terus pantengin tip-tip bisnis dan video-video lain dari kita. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya.